Halo kelompok 3 ingin menjelaskan tentang pemanasan global kelompok kami. Beranggotakan Edelweiss, Latifah Salma Firanza Cantika, Budiman Nurul Muniasih, Nuraini Raisya Yulianti Putri. Apa itu pemanasan global? Pemanasan global adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi selama kurang lebih 100 tahun terakhir. Gejala pemanasan global: 1. Peningkatan suhu. 2. Kenaikan permukaan laut. 3. Peristiwa cuaca ekstrem. 4. Perubahan pola curah hujan. Penyebab pemanasan global yaitu: pertama, polusi udara karena bahan bakar bensin disebabkan oleh bahan bakar mesin dari kendaraan bermotor mobil dan kendaraan lainnya yang menghasilkan gas karbon dioksida. Kedua, efek rumah kaca. Efek rumah kaca menjadikan panas yang ada di sini tidak dapat dipantulkan keluar angkasa tetapi terperangkap di atmosfer. Penggunaan CFC berlebihan. Klorofluorkarbon CFC adalah suatu bahan kimia yang diproduksi untuk berbagai kebutuhan peralatan rumah tangga seperti AC dan kulkas. Zat ini mengakibatkan penipisan lapisan ozon. Penggundulan hutan. Hutan menjadi salah satu penyadap karbon dioksida di bumi. Jika hutan sudah semakin gundul, maka karbon dioksida juga semakin lama semakin tidak ada yang menguranginya. Dampak pemanasan global. Pertama, hilangnya terumbu karang karena meningkatnya suhu dan pengasaman air laut. Kedua, mencairnya geyser sehingga permukaan laut meningkat dan menyebabkan daerah pantai akan terendam. Ketiga, curah hujan dan cuaca tidak menentu sehingga menyebabkan terganggunya hasil panen. Dampak pemanasan global. Lapisan ozon atom oksigen dalam atmosfer menipis sementara dia memiliki fungsi mengatur dan menyerap sinar ultraviolet yang masuk ke permukaan bumi, menjaga kestabilan suhu bumi dan melindungi dari benda-benda langit yang jatuh ke bumi. Peningkatan suhu menyebabkan meluasnya kepunahan spesies dan kerusakan pada organisme dan ekosistem. Solusi pemanasan global yaitu: pertama, konservasi lingkungan. Konservasi lingkungan dilakukan dengan cara menanam pohon dan penghijauan lahan-lahan dengan kondisi yang kritis. Konservasi lingkungan dilakukan dengan cara menanam pohon dan penghijauan lahan dengan kondisi yang kritis. 2. Daur ulang dan efisiensi energi. Aktivitas manusia kerap kali menghasilkan gas yang mengandung karbon. Contohnya penggunaan kompor minyak. Oleh karena itu, penggunaan kompor minyak sebaiknya diganti dengan biogas. Biogas dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi panas yang berasal dari aktivitas. Manusia kerap kali menghasilkan gas yang mengandung karbon. Contohnya penggunaan kompor minyak. Oleh karena itu, kompor minyak sebaiknya diganti dengan biogas. Biogas dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi panas yang berasal dari sampah organik yang didaur ulang. Ketiga, menggunakan energi alternatif. Penggunaan energi alternatif dapat mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, minyak bumi, dan batu bara. Keempat, edukasi masyarakat mengenai masalah lingkungan. Pemahaman melalui pola pikir dan perilaku manusia yang berdampak kepada lingkungan diperlukan agar masyarakat memiliki kesadaran dan akan menumbuhkan rasa cinta terhadap lingkungan. Kerjasama global untuk mengatasi pemanasan global. Pertama, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 2. Protokol Kyoto. 3. Asia Pacific Partnership on Clean Development and Climate (APPCDC). 4. Sustainable Development Goals (SDGs). Daftar pusaka. Pertama, Lasmini Ketut 2021. IPA Fisika untuk SMA kelas 10. Jakarta, Erlangga. Kedua, HTTPS www. KCI, KAM. Ketiga, HTTPS www.kemdikbud.go.id. Keempat, HTTPS www.kemenkau.go.id. Terima kasih.